Ya, Bang John LBF nih, gimana tanggapannya Bang John atas divonisnya Arif Edison 1 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bang John hari ini? Ya, hari ini tanggal 28 Maret 2024 saya sudah menerima laporan dari pengacara andalan John LBF nih, Pak Maci Ahmad and Partners beserta tim. Terima kasih banyak. Hari ini sudah dibacakan vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif Edison dinyatakan terbukti ya bersalah dan sudah divonis 1 tahun penjara ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini Arif Edison ini kan divonis atas laporan dari partner saya, Pak Sabar Tobing, di mana atas dugaan tindak pidana yang dia lakukan ini kan korbannya adalah Pak Sabar dan saya. Bang, sempat kecewa nggak Bang? Soalnya kan tuntutannya 3 tahun nih Bang. Tiba-tiba divonis 1 tahun, gimana ya Bang? Ya, kalau untuk itu saya kembalikan ke tim kuasa hukum saya. Yang pasti kalau ditanya saya puas atau tidak, tentu saja kurang puas ya dengan hasilnya. Karena tuntutan dari jaksa kan 3 tahun. Tapi hari ini dibacakan vonisnya kan 1 tahun. Tapi minimal dengan adanya vonis ini kan sudah cukup membuktikan bahwa terjadi tindakan pidana di situ. Majelis Hakim sudah melihat secara meyakinkan bahwa secara data-data ya, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti yang ada, sehingga Majelis Hakim berani memutuskan bahwa Arif Edison bersalah dan divonis penjara 1 tahun gitu. Bang, berarti mematahkan perkataan kuasa hukum sebelah Bang, katanya dia akan membebaskan Arif Edison, bahkan ngajakin taruhan sama Bang, gimana ya Bang? Ya, kalau sekarang kan saya bilang, makanya ini kan masa proses kayak begini, dia kan yang mulai dia dulu loh ya. Saya nggak pernah ada jejak digitalnya kan ada, dia yang memulai dulu. Jadi nanti kalau dia pede banget gitu loh, kuasa hukumnya Arif Edison pede banget katanya ini bakalan bebas begini. Pasti divonis tidak bersalah, bahkan sampai ngajak-ngajakin dalam tanda petik taruhan gitu ya. Ya, saya kira itu sangat disesalkan lah menurut saya ya. Tapi kembali lagi fakta berbicara hari ini jelas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arif Edison divonis 1 tahun penjara. Artinya terbukti secara sah dan meyakinkan ada tindakan pidana yang dilakukan oleh saudara Arif Edison. Yang saya cukup sesalkan adalah yang bersangkutan ini kan harusnya mengerti tentang hal-hal seperti ini, tapi dia malah melakukan tindakan-tindakan yang terbukti melanggar atau melawan hukum gitu. Jadi kalau terkait pengacara sebelah ya saya tunggu ya janjinya ya. Kan kemarin katanya 100 juta ya. Kalau kamu komit nih, pengacara sebelah, Anda komit, gentleman sebagai laki-laki, kan Anda sudah melihat nih ya putusannya hakim seperti apa. Harusnya kalau Anda komit, tolong ditepati janjinya, jangan ingkar janji. Itu pesannya John LBF, itu aja sih. Dan kalau Anda komit, saya tambahin jadi 2 kali lipat. Jadi total kamu 100 juta, saya 100 juta, ayo kita serahkan ke yayasan yang ditentukan gitu. Kalau Bang Maci gimana nih Bang Maci? Mungkin bisa flashback tentang lapornya Bang Sabar El Tobing ini Bang. Ya, saat itu kan klien saya Bapak Sabar Madamian Muhammad Tobing, gelarnya itu dipertanyakan lah, dibilang tanda kutip tidak benar. Lalu dia memampangkan STNK kepada halayak, ada data-data pribadi di situ. Akhirnya klien saya dan korbannya juga Bapak Hendri Kurniadi alias John LBF melaporkan juga kan, ada pasal 32 Undang-Undang ITE, Undang-Undang juga perlindungan data pribadi, dan juga pasal 30-11 dan ditambah lagi pasal 27 ayat 3, di mana ya ancamannya saat itu kan bisa ditahan ya di atas 5 tahun ya. Tapi tadi hakim itu lebih memprioritaskan pasal 27 ayat 3 yang ancamannya 4 tahun, di mana pasal 27 ayat 3 itu kan
berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran baik, itu ancamannya 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Dan tadi juga ada hukuman ini ya, denda senilai 5 juta rupiah dengan subsidiar 1 bulan kurungan, yang dimana juga tadi penasihat hukum saudara Arif Edison masih bertindak pikir-pikir, sehingga jaksa pun juga bertindak juga pikir-pikir. Selama 7 hari ini akan ditentukan sikap apakah dia akan banding atau menerima. Tetapi dari tuntutan jaksa itu kan 3 tahun, putusan hakim itu vonis 1 tahun, sehingga jauh sekali ya, melebihi 2/3. Harusnya sih jaksa pun juga akan melakukan banding ya, seperti itu. Tapi saya harap di sini kita juga kan memandang kasus ini kasus pembelajaran bagi saudara Arif yang Edison, yang dia menyatakan itu ada hak imunitas advokat. Sedangkan hak imunitas advokat itu terbatas dengan adanya itikat baik di pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 mengenai advokat. Dia saat itu dia berkata dia sebagai advokat yang telah membela kliennya. Padahal saat itu dia berbicara dan memposting secara pribadi dan di sosial media pribadi saudara Edison. Tadi hakim juga menyatakan bahwa itu tidak termasuk ranah hak imunitas advokat, seperti itu. Terakhir nih Bang, harapannya seperti apa nih Bang dengan jatuhnya vonisnya Arif Edison nih Bang? Yang pasti John LBF itu tidak pengen punya musuh siapapun. Saya Hendrik Kurniadi, atau biasa teman-teman kenal di media sosial John LBF, saya tidak pernah pengen punya musuh siapapun. Saya lebih senang diajak berteman sama siapapun, silaturahmi dibanyakin. Kenapa sih kok John LBF dan Pak Sabar ini memproses secara hukum yang berlaku di Indonesia terhadap saudara Arif Edison sampai sudah hari ini divonis 1 tahun penjara? Tujuannya hanya satu, teman-teman. Di era media sosial saat ini, benar-benar kita harus bijaksana dalam menggunakan medsos. Benar-benar kita harus bijaksana dalam menggunakan era digital ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan gunakan media sosial untuk menjatuhkan orang, memfitnah tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa fakta yang sebenarnya, dan lain-lain. Dan akhirnya ini akan benar-benar jadi catatan untuk kita semua bahwa siapa yang bersalah di Republik ini tidak pandang bulu. Anda bersalah, pasti akan ditindak secara peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi saya kira masyarakat luas dengan adanya kejadian ini, saudara Arif Edison hari ini sudah divonis oleh majelis hakim 1 tahun penjara. Ya, hidup yang paling nggak enak itu adalah di dalam bui, di dalam penjara. Sudahlah, kita banyakin teman, banyakin silaturahmi, banyakin karya, banyakin kerja, buka lapangan kerja. Jangan cari musuh, jangan senggol orang, karena kamu juga nggak tahu kan orang ini wataknya seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau mau cari musuh itu pekerjaan yang mudah banget. Kamu ketemu orang di jalan, kamu bentak-bentak, dia juga jadi musuh. Tapi yang susah itu adalah menjalin pertemanan, persahabatan, brotherhood, ya, sehingga akan bisa bermanfaat untuk banyak pihak lainnya gitu. Jadi tujuannya itu, jadi jangan pernah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Gunakan media sosial untuk berkarya, menaikkan kelas diri kita untuk meraih kesuksesan. Ya, semoga kejadian Arif Edison ini bisa menjadi catatan untuk kita semua lebih bijaksana lagi menggunakan media sosial supaya tidak tersandung atau terkena sanksi pidana atau masalah hukum yang berlaku di negara kita ini. Oke Bang Maci, terakhir harapan mungkin bagi kuasa hukumnya Bang John LBF? Ya, harapan saya kalau misalnya nanti kuasa hukumnya juga banding, nanti ya pastikan juga putusan itu bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Ya, tentunya kalau saya dari kuasa hukum dari pelapor dan korban, saya minta kalau misalnya nanti juga kan ada hukuman yang ternyata hasilnya lebih berat kalau dari pihak kita ya, seperti itu. Ya, dan masih jangan lupa Pak Arif Edison, Bapak
sudah ada tersangka juga di laporan saya terhadap Bapak, ya kan? Masih ada 1, 2, 3, ya, 3 sampai 4 laporan polisi terhadap Bapak gitu. Jadi artinya ini benar-benar harusnya menjadi kapok benar sih Pak. Untuk jangan kedepannya nanti kalau Bapak sudah bebas, jangan ganggu-ganggu orang. Apalagi saya nggak kenal Bapak, tiba-tiba Bapak ganggu saya. Saya tuh nggak mau punya musuh Pak, saya maunya berteman sama banyak orang, silaturahmi sama banyak orang. Jadi jangan ajak saya bermusuhan, tapi ajaklah saya berteman. Oke? Makasih. Oke, siap.